2. Kedatangan Rosa. Sudah pukul 2 siang, Alvano sudah berada di kampus untuk menjemput istrinya. Aku duluan ya guys. Anidia langsung pergi menuju mobil Alvano. Hati-hati di jalan jawab Pipit. Pengen jeti Anidia Lis, adakah satu laki-laki yang seperti itu? Gumam Pipit. Ada dong. Tiba-tiba seseorang nongol di depan Pipit dan Lisa. Bahkan aku melebihi Alvano. Yang baru saja datang bukan lain adalah petir. Jordan yang ada di sampingnya hanya bisa menggeleng kepala. Najis. Kesal Pipit. Najis lo pikir gue apaan? Udah beruntung ada yang mau. Emang yang mau sama lu siapa? Petir mencentil kening Pipit. Au, apaan sih main jitak-jitak aja sakit tahu. Biarin. Emang enak. Udah cukup. Sekarang kita pulang aja. Ucap Lisa pada akhirnya. Tunggu dulu, kita mau kasih tahu sesuatu. Jordan menarik nafas dalam-dalam. Mulai besok kalian udah bisa masuk ke perusahaan. Pipit dan Lisa saling pandang. Benarkah? Ya ampun, pasti Anidia membujuk suaminya itu. Gumam Pipit. Aku kali yang menerima kamu. Siapa? Tanya Pipit. Aku. Tunjuk petir pada dirinya Sandy. Nanya, lanjut Pipit. Petir langsung menarik telinga Pipit agak sedikit sakit. Lepasin brengsek. Sakit tahu. Baru petir melepaskan telinganya Pipit. Rasain, emang enak. Apa kami harus ikut tes atau wawancara seperti yang lainnya? Tanya Lisa serius. Gak perlu, kalian bisa langsung masuk besok. Lisa langsung tersenyum. Kemudian mengangguk. Ayo kami antar pulang. Ajak Jordan. Mereka mengangguk kemudian melangkah mengikuti Jordan. Petir yang ditinggal lesung berlari mengejar mereka. Sementara Anidia sudah sampai di mansion. Olen menyambut majikannya dengan penuh semangat. Anidia dan Alvano langsung naik ke lantai 3 menuju kamar mereka. Lelah. Anidia mengangguk. Alvano mendekati istrinya langsung memijit pundak istrinya itu. Seharusnya aku yang mijitin kamu, bukan malah sebaliknya. Ucap Anidia terkekeh. Alvano memijit Anidia mulai dari pundak kemudian menyuruh Anidia berbaring. Dia memijit punggung istrinya dengan penuh kasih sayang. Tak terasa sudah hampir setengah jam. Anidia sampai ketiduran karena dipijit sama suaminya itu. Alvano masuk ke dalam kamar mandi membersihkan tubuhnya. Kemudian menyelimuti tubuh istrinya, lalu keluar dari kamar menuju ruang kerjanya. Kemana Jordan dan Petir? Tanya Alvano pada Samuel. Tadi mereka pergi mentar sahabat Nyonya Tuan. Alvano langsung masuk ke ruang kerjanya. Suruh Bianti membuat kopi untukku. Baik Tuan. Alvano sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Sudah 2 hari dia tidak fokus bekerja. Apalagi dia baru menikah, jadi akhir-akhir ini pekerjaannya menumpuk. Pukul 16.00 mobil berwarna merah berhenti di depan mansion Alvano. Permisi, saya ingin menemui istrinya Tuan Alvano. Maaf Anda siapa ya? Tanya pengawal tersebut. Rosa, katakan saya adalah Rosa ya. Rosa tidak mengatakan kalau dia ibunya Anidia. Malah nanti anaknya tidak mengizinkan dia masuk. Pengawal tersebut langsung menyuruh temannya untuk memberitahu kepada sang nyonya. Anidia yang berada di taman terkejut saat pengawal tadi mengatakan kalau Rosa ingin menemuinya. Apa benar Rosa yang kemarin gumam Anidia? Sementara saat ini Alvano sedang tidak ada di mansion. Sudah setengah jam yang lalu dia keluar bersama sahabatnya. Apa nyonya ingin menemuinya? Kalau tidak saya akan menyuruhnya pergi. Ucap Olen. Aku akan menemuinya. Suruh dia masuk. Aku menunggu di dalam. Anidia langsung bangun dari sana. Pengawal tadi langsung pergi setelah mendapatkan jawaban dari nyonya mudanya. Rosa yang diizinkan masuk langsung tersenyum. Mudah-mudahan rencanaku berhasil batin Rosa. Sementara Alvano yang mendapatkan kabar bahwa mertuanya datang dia jadi khawatir. Apa aku kembali saja, gumam Alvano. Dia lagi mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Tapi istrinya lebih penting dari apapun. Tidak mungkin dia berani melakukan sesuatu padanya. Biar bagaimanapun dia tetap ibunya. Ucap Jordan. Petir mengangguk. Suruh mereka untuk mengawasinya, perintah Alvano. Mereka menurut. Jordan bisa melihat kekhawatiran di mata sahabatnya itu. Sementara di mansion, Rosa sedang duduk di depan Anidia. Dia tidak tahu harus memulainya dari mana. Yang jelas dia takut kalau Anidia membencinya seumur hidup.
Di lain sisi dia tidak ingin putri bungsunya sakit gara-gara mencintai laki-laki yang sekarang menjadi iparnya. Kalau Anda datang ke sini hanya ingin diam saja, sebaiknya Anda pulang. Ucap tegas Anidia. Deh. Rosa terpaku di tempat. Apa ini putrinya yang dulu sangat manis dan lembut? Apa dia benar putri kandungnya? Rosa menatap mata Anidia kemudian tersenyum. Benar wanita yang duduk di depannya adalah gadis manis dan lembut yang pernah dia sia-siakan. Meski begitu dia tidak merasa menyesal sedikit pun. Anidia hendak bangun tiba-tiba Rosa langsung bangun dan bersimpu di depan kaki Anidia. Anidia dan pelayan yang ada di sana termasuk Olin dan Samuel terpaku saat melihat perempuan yang sudah menangis di depan Anidia itu. Maafkan semua kesalahanku Mora. Anidia mencoba agar tidak menangis di hadapan ibunya. Tapi sekuat apapun Anidia menahannya, dia akan tetap menangis. Bangun ucap Anidia lirih. Dia membantu ibunya bangun. Anda tidak memiliki kesalahan apapun terhadap saya, Mrs. Rosa. Mora, berhenti berpura-pura tidak mengenali Mama. Mama tahu kamu mengenali Mama. Rosa menangis sejadi-jadinya. Bagaimana bisa? Anak yang sudah dia kandung selama 9 bulan tidak mengenali dirinya. Tapi ibu saya sudah tiada, dan namanya juga bukan Rosa Nyonya. Anidia mencoba tetap tenang meski hatinya sangat sakit sekali. Sayang maafkan Mama. Mama akui Mama salah, tapi Mama melakukan semua itu untukku juga sayang. Untuk saya, apa maksud Anda Nyonya Rosa? Anidia mulai penasaran apa maksud ibunya datang kemari. Ayahmu tidak sanggup untuk. Cukup. Aku tidak ingin Anda mengatakan sesuatu tentang ayah saya. Dia pria yang sangat baik. Hanya satu kesalahannya. Anidia melihat wajah ibunya kemudian dia tersenyum. Ayah mencintai wanita rendahan seperti ibu saya. Plak. Satu tamparan langsung mendarat di pipi mulus Anidia. Samuel langsung mengeluarkan pistolnya. Dia mengarahkan pistol tersebut ke arah Rosa, sedangkan Rosa tidak takut sama sekali dengan itu. Aku menyesal pernah mengandung kamu di dalam rahimku. Jika saja aku tahu kau ini anak yang tidak tahu berterima kasih, aku sudah melenyapkanmu waktu masih di dalam perutku. Emosi Rosa langsung naik ke ubun-ubun. Anidia tersenyum. Hahaha, Anidia ketawa begitu besar. Rosa yang melihat putri sulungnya tertawa menjadi heran. Tanpa kau bunuh pun aku sudah mati. Lebih baik kau bunuh aku daripada kau telantarkan aku seperti itu. Teriak Anidia murka. Sayang, Mama minta maaf. Mama tadi emosi. Sebenarnya Mama tidak ingin mengatakan semua itu. Maafkan Mama sayang. Rosa maju hendak memeluk Anidia. Tapi Anidia menghindar. Langsung ke intinya saja. Ada keperluan apa Anda datang kemari? Tidak mungkin kan hanya untuk minta maaf doang. Sindir Anidia. Ya kamu benar sayang. Mama mau minta sesuatu sama kamu. Rosa duduk kembali di depan Anidia. Anidia juga sudah duduk sejak mengatakan itu tadi. Mama tidak pernah meminta yang lain. Ini kau pertama Mama meminta sesuatu pada putri yang sudah Mama kandung selama 9 bulan. Anidia memutar bola matanya malas. Langsung saja. Saya tidak bisa menunggu lebih lama. Anidia sudah hampir sama seperti suaminya kalau dilihat-lihat. Aku hanya ingin mengatakan, kalau kamu memiliki seorang adik perempuan yang sama cantiknya sama kamu. Wajah Rosa langsung tersenyum saat mengatakan itu. Kalian hanya beda usia beberapa tahun saja. Dia sama sepertimu, cantik manis, lembut, penyayang. Anidia yang mendengar ibunya itu memuji anak dari suami atau selingkuhnya sangat kesal. Tapi dia tidak seberuntung kamu Anidia. Anidia langsung melihat ke arah ibunya. Apa maksud ibunya itu? Pikir Anidia. Dia memiliki penyakit, umurnya tidak panjang lagi. Rosa meneteskan air matanya saat mengatakan itu. Semua permintaannya kami turuti. Tapi sekarang dia ingin meminta sesuatu yang lain. Hei ini kau yang bisa mengabulkan permintaannya sayang. Ucap Rosa lirih. Anidia tidak mengerti. Apa yang bisa dia kabulkan pikir Anidia. Dia ingin mempunyai suami yang sama sepertimu. Deh. Seketika Anidia langsung lemas. Apa kata ibunya tadi? Mempunyai suami yang sama sepertinya? Apa maksudnya itu? Olin dan Samuel langsung terbelalak saat mendengar perkataan perempuan itu. Bukan hanya mereka. Tapi Stacy Mansion terkejut saat mendengar itu. Aku mohon Anidia. Berbagilah dengan adikmu. Gak apa-apa walau menjadi istri kedua. Yang penting Alvano mau menikahinya. Anidia sedikit tersenyum.
Tidak menyangka kalau wanita yang sudah melahirkannya itu tega mengatakan itu semua padanya. Apakah benar dia anak kandung dari perempuan yang ada di hadapannya ini? Sekarang Anidialah yang ragu. Aku mohon Anidia. Dia tidak memiliki harapan indah seperti kamu. Dia mengalami penyakit mematikan. Umurnya tidak lama lagi. Berbagilah dengannya sayang. Anidia berdiri dari duduknya kemudian menatap Rosa. Atas dasar apa aku harus berbagi dengannya? Ucap Anidia tenang. Dia adalah adikmu Anidia. Apa kamu tidak memiliki sedikit saja rasa kasihan padanya? Dia sedang melawan penyakitnya. Apa kamu tega melakukan itu padanya? Aku tidak melakukan apapun padanya ibu. Anidia menegaskan kata-kata ibu di depan Rosa. Dia yang mengambil semua dariku. Dia mengambil ibu dari bayi yang tak tahu apa-apa. Dia mengambil kebahagiaanku ibu. Ucap Anidia dengan penuh air mata. Mama yang salah karena meninggalkanmu bersama ayahmu yang tidak becus itu. Cukup ibu, teriak Anidia. Emosinya sudah tidak bisa dia tahankan lagi. Kau boleh mengatakan apapun kepadaku. Tapi jangan sekali-sekali kau mengatakan hal buruk tentang ayahku. Sampai mati pun aku tidak akan memberikan suamiku pada orang lain. Meski itu adalah adikku Sandia. Setelah mengatakan semua itu, Anidia segera lari ke atas lantai 3 menuju kamarnya. Rosa berteriak memanggil Anidia. Tapi Samuel menahan Rosa dan menyuruh perempuan itu segera pergi dari sana. Aku akan kembali Anidia, gumam Rosa saat sudah berada di depan mobilnya. Ke-83, malam panjang di atas